Nah, buka Wah, kok ada laler ya? Wah, SE bukan? Bukan ternyata. Apalagi bobohan lagi. Yoi, mari kita bahas. Abrakadabra, swing. Wey, datang lagi. Apalagi nih? Dari bungkusnya sih udah kelihatan ya, dari brand. Mana lagi kalau nggak buah-buahan. Yang selalu menjadi primadona dari tahun jebot sampai sekarang. Nah, sekarang hari ini kita ketemu lagi sama buah-buahan lagi. Nah, kalau dari kardusnya udah kelihatan ya, ini seri berapa? Ya kan? SE bukan? Mari kita lihat. Jeng jeng. Oh, ternyata bukan. Mirip sih sama SE. Wah, udah nyala aja nih. Deg. Jos. Nah, hari ini kita fokus pengen ngomongin soal nih HP nih. Nih iPhone ya. iPhone berapa? iPhone 8 tentunya. Dan apa aja yang perlu kita bahas, apa aja yang mau kita obrolin, apa aja yang mau kita rasting untuk hari ini di iPhone 8 tahun 2023. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di MKS Gadget. Cie, iPhone 8 lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke HP-nya. HP iPhone 8 ini untuk teman-teman yang belum tahu, rilisnya itu tahun 2017 ya, tepatnya di bulan September tanggal 12 deh kalau nggak salah ya. Dan HP ini berarti umurnya udah kurang lebih sekitar 6 tahun terhitung dari semenjak tahun 2023. Ya kan? Artinya udah 6 tahun berjalan, apakah masih menjadi primadona? Mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Oke, hal yang pertama dari body kita bahas. Bodinya masih pakai frame aluminium biasa aja, nggak ada spesialnya. Tapi untuk tahun 2017 itu masih menjadi hal yang bisa dikatakan premium ya. Premium waktu saat itu. Nah, untuk bagian belakang dia terbuat dari kaca. Ya, kacanya cuman nggak tahu kaca apaan. Ya, yang jelas bukan kaca-kaca yang murahan sih kalau Apple ngeluarin produk ya kan. Terus depannya juga udah pakai kaca juga, Gorilla Glass juga, cuman nggak tahu Gorilla Glass versi berapa ya kan. Terus abis itu dari kameranya satu sih, tapi cuman satu, nggak ada boba-bobanya ya kan, boba. Generasi 8 belum ada boba, generasi 8 Plus juga nggak ada boba, cuman dia kalau 8 Plus itu kameranya kayak gini nih, dua biji ya. Nah, untuk setup kameranya nanti kita bahas ya. Yang jelas kita bahas dari desainnya dulu. Oke, desain yang klasik dari seri 7 sampai 8. Mungkin nggak ya? Ntar dulu. Seri 6 sampai seri 8. Itu dia masih ada fingerprint ya. Home button gitu. Terus kalau yang seri 6, 7, 8 ini ada beberapa perbedaan. Di antaranya tuh kalau kita klik dia itu udah kayak gimana ya? Nggak ngeden lagi gitu. Nggak perlu dalam lagi ngekliknya. Dia cuma perlu ditempel dikit, tahan dikit, dia udah bunyi. Bukan bunyi, tapi ada kayak haptic feedbacknya yang udah empuk banget, enak banget buat dipencet. Buat kalian yang hobi mencet-mencet nih enak banget nih ya. Berbeda dari versi sebelumnya antara 6, 7, 8 mereka beda-beda di bagian home buttonnya ya kan. Feel-nya beda gitu aja sih untuk segi desain. Nah, untuk iPhone 8 ini dia sebenarnya masih menarik apa enggak untuk tahun sekarang saya nggak tahu juga. Soalnya kalau sekarang ini harganya berkisar antara berapa mas? Yang Inter? 2 jutaan. Nah, 2 juta sampai 3 jutaan untuk yang versi Inter, tergantung internal memori ya, kapasitas memori. Karena kapasitas memorinya dia itu ada di 64 ya, 64, 128 terus sama. Oh, 128 nggak ada. Oh, langsung loncat ke 256 ya. Berarti dari 64 langsung ke 256. Gitu ya, Mas ya? Dan untuk warna nih, warna dia ada di silver. Yang saya pegang ini warna silver, tapi kayaknya sih ini lebih condong ke putih ya kalau buat saya bilang. Warna putih ya, putih atau silver. Terus ada warna space gray yang agak hitam gitu. Terus habis itu warnanya ada di gold juga ada. Terus habis itu ada di merah yang special edition kalau nggak salah ya. Kalau yang merah itu tulisannya di sini red ya mas ya. Red edition itu yang special edition. Tapi jeroannya sih sama aja, fiturnya sama aja, nggak ada beda, cuman beda di warna aja. Cuman kalau untuk di iBox sendiri sekarang udah nggak bakal launching ya. Nah, kalau di iBox sekarang itu yang paling minim tuh apa mas? iPhone 11 ya. iPhone 11 tuh di harga yang kemarin pernah saya bahas ada di angka 7 juta yang 64 GB. Terus yang 9 juta di 128 itu. Cuma dua versi aja ya iPhone 11 ya. Gitu. Nah, sementara iPhone 8 pun sama dua versi, cuma 64 dan 256 gitu aja sih. Oke,
kita lanjut lagi ke pembahasan kita berikutnya. Untuk iPhone 8 yang dipakai tahun 2023, dia itu sebenarnya lebih simple, kecil ya. Dan rekomendasi atau enggak saya nggak tahu nih. Hari ini kan kita pengen ngetes kamera sampai gamesnya kayak gimana ya. Soalnya ini prosesor itu ya udah termasuk jadul ya. Udah 6 tahun berjalan, apakah masih sanggup buat ngelibas game-game zaman sekarang? Atau ya udah ya gitu aja sih. Yang iPhone 11 kemarin juga sempat saya tes game 1, 2, 3 itu agak sedikit nurun performanya ya. Nggak banyak sih, cuman ada beberapa games yang udah menurun. Nah kali ini kita bakal lihat hasilnya kayak gimana ya kan. Sembari kita ngobrolin spesifikasi lebih mendalam. Sip, ciao. Oke, langsung kita bahas spesifikasi satu persatu dari iPhone 8 yang unik unik menarik ini. Oke, secara desain dia bentuknya mirip-mirip sama iPhone SE yang seri berapa Mas? 2020 ya. 2020 dia itu mirip banget, mirip plek-tiplek, cuman beda di bagian kamera. Dia setupnya kayaknya beda sih. Terus prosesor juga pasti beda banget, jauh bedanya sama yang versi SE 2020. Terus dari bodinya nih, depan belakang dia udah pakai Corning Gorilla Glass ya kan, cuma versi berapa nggak tahu. Terus habis itu panjangnya dia ada di 138 mm, lebarnya dia ada di 67 mm, terus tebelnya ada di 7,3 mm ya. Terus ini juga udah nano SIM juga, tapi jaringnya masih 4G ya. Nggak jangan berharap buat 5G untuk iPhone 8 ini. 5G. Oke, lanjut lagi. Terus sertifikasi apa aja yang didapat dari iPhone 8 ini? iPhone 8 ini udah dapat sertifikasi IP67 yaitu dust resistant sama water resistant. Ingat, water resistantnya itu jangan dicemplungin ke air ya, itu sih udah toldo ya. Jangan pernah cemplungin HP ini ke air kalau nggak mau HP-nya mau duar. Oke, terus fiturnya NFC juga udah ready ya. Jadi kalau kalian punya e-tol atau e-wallet atau apapun itu, flash lah mungkin, diisi ulang dari sini juga bisa gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian displaynya. Nah, displaynya yang udah dipasangin sama iPhone 8 ini ada di IPS LCD Retina ya. 625 nits kecerahannya maksimal. Nih. Sebenarnya nggak cerah-cerah banget, nggak gelap-gelap banget juga, tapi cukup untuk pada saat kita, pada saat sinar matahari nih. Contoh, jebret di terang-terang, tempat terang itu masih bisa kelihatan jelas. Yang nggak jelas-jelas juga sih, tapi cukup lah di angka 625 nits. Walaupun ya standarnya itu minimal sekarang 1000 ya kan? Gitu. Oke, lanjut lagi. Terus 3D touch-nya juga ada ya kan, yang tadi saya pernah bahas barusan. Dia itu nggak perlu tekan lama-lama, dia cukup tekan sedikit aja, nanti udah kayak gret-gret gitu. Gitu aja, efeknya itu gimana ya? Feel-nya tuh kayak jelep-jelep. Gitu aja sih. Terus ketahanan layarnya walaupun udah Gorilla Glass, tetap aja kita pasti beli yang namanya screen protector. Murah kok, ini mah gocengan harganya ya kan. Terus beliin casing biar cakep, atau mau polosan telanjangan kayak gini. Resikonya ya itu, kalau nggak pakai casing nih kayak gini nih, kelihatan nggak? Pada lecet-lecet, bompal-bompal, itu udah jadi resiko ya. Tapi nggak ngilangin kegantengan dari iPhone 8. Masih bisa dibilang ganteng nggak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, lanjut lagi ke OS-nya kali ya, software-nya. Software-nya yang udah diinstal di HP ini tuh udah seri berapa nih Mas? 16 ya? 16 versi berapa nih? Coba kita lihat dulu. Berapa nih? 16.2, maksimal di 16.3 sih kalau nggak salah ya. Dan untuk pertama kali keluar dia itu ada di iOS 11. Udah berapa belas iOS tuh? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wih, udah 16. Nah, bakal dapat nggak versi 17-nya? Nanti kita buktikan. Kalau biasanya sih Apple itu ngumumin sebulan sebelumnya, sebelum hari peluncuran ya. Sebulan sebelumnya, sebelum hari H, biasanya Apple udah warawiri itu, udah wiri-wiri, udah woro-woro bakal update dapat apa enggak di iPhone 8 ini. Tapi sih saya pesimis kalau bakal dapat, soalnya umurnya udah 6 tahun gitu loh. Walaupun nggak dapat, ya paling nggak masih bisa dipakai lah ya. Gitu aja sih. Yuk lanjut lagi ke bagian memori. Memori ini ada dua versi ya, antara 64GB sampai 256GB. 256GB ya. Nah, itu kalian tinggal pilih tuh kalau mau beli antara 6GB atau 256GB. 64GB ya. 64GB sampai 256GB. Tinggal pilih tuh duitnya mana yang lebih worth it ya di angka segitu ya kan. Oke, lanjut lagi ke bagian habis software, kita ke hardware-nya. Hardware-nya dari iOS Apple 8 ini dia ada di Bionic A11 10 nanometer. Nah, A11 10 nanometer itu di tahun 2023 apakah bisa memberikan effort yang luar biasa? Mari kita coba di pembuktian gamenya di sini ya. Saya sih kalau 10 nanometer ya di tahun 2023 itu kayaknya udah kalah jauh daripada Android yang zaman sekarang di harga 2 juta sampai 3 jutaan. Masalahnya di kelas mid range yang seperti itu
prosesor yang didapat dari Android yang harga 2,5 sampai 3 juta itu udah dapat di bawah 10 nanometer. Artinya lebih ngebutan Android harusnya secara data ya kita ngomongnya. Tapi kita nggak tahu secara user experience-nya apakah Apple 8 ini sanggup melibas game-game yang lumayan ya, antaranya Asphalt, terus Car X-Ride dan PUBG. Itu aja sih game-gamenya ya. Untuk hasil Antutu sih nggak bisa ya, karena dia tuh ngekeras saking panasnya. nggak mau, aku nggak kuat kakak, begitu dibilang. Itu untuk prosesornya. Terus GPU-nya gimana? GPU-nya dia masih pakai Apple GPU 3 core aja. Artinya masih cukup atau enggak, masih bisa atau enggak, masih playable atau enggak, mari kita buktikan nanti pas uji game. Gitu aja. Lanjut lagi ke kamera. Nah, setup kameranya nggak seperti iPhone yang pernah kita review sebelumnya, karena di iPhone 12 ini dia ada di 12 megapiksel dengan aperture-nya 1.8. Terus fiturnya udah PDAF juga, udah HDR juga, terus udah always juga pasti tentu. Jadi kita nggak bakal gempa bumi lagi, oke? Gitu aja. Terus di kamera depan, kamera depannya itu dia ada di berapa megapiksel ya? 12 megapiksel juga kalau nggak salah. Bukan, 7 megapiksel, sorry. 7 megapiksel dengan aperture 2.2. Terus video yang dihasilkan dari masing-masing kamera itu bisa sampai maksimal di 4K untuk yang kamera utama. 4K berapa ya? 4K 60 fps. Terus 1080-nya ada di 240 fps maksimal, itu untuk slow motion. Nah, untuk kamera depan dia maksimal itu ada di 1080 30 fps saja. Jadi cuma satu mode aja sih. Nah, hasilnya kayak gimana? Nanti kita bakal ngeliat ya. Kalau teman-teman saya yang masih pada megang sih, dia masih enak-enak aja sih buat dilihat dari videonya itu, terutama yang 60 fps-nya. Karena dia udah always, jadi hasil kameranya itu udah bagus banget sih. Nggak bagus banget juga sebenarnya. Bagus aja, nggak bagus banget. Cuman always-nya yang bagus banget. Hasilnya kelihatan jernih, bersih, terus saturasinya juga oke, nggak terlalu over ya kan. Terus habis itu stabil. Yang jelas sih stabilnya itu yang kita cari dari sebuah kamera iPhone ya. Oke, lanjut di kesimpulan kita untuk iPhone 8 ini adalah jeng. Kesimpulan pertama, harganya yang menyentuh 3 jutaan untuk X iBox. Apakah worth it atau enggak? Saya rasa kalian perlu mikir 2-3 kali lagi buat beli HP ini. Karena pertama, prosesornya itu udah jadul ya buat saya ya. Udah ada 6 tahun dia berjalan. Artinya performa dia pasti bakal menurun banget dan HP itu cepat panas. Ya. Buat pakai scroll itu cepet anget ya kan, apalagi buat ngegame dan kamera. Itu aja sih, pikir 2-3 kali untuk beli HP ini. Nah, untuk di budget 3 juta ya, untuk di budget 3 juta kalian bisa dapetin HP Android dengan prosesor yang lebih baru, lebih fresh, nanometernya lebih kecil. Artinya dia efisiensi baterainya lebih bagus daripada iPhone. Baterai kecil cuy, kecil banget ini, asli semua kecil banget. Sehari 5 kali ngecas itu bakal jadi PR banget buat kalian semua, oke? Oke, kesimpulan lain dari segi desain ya. Desain itu subjektif, pilihan masing-masing orang. Ada yang bilang iPhone 8 itu ya desainnya unik bang, unik cuy, unik bro. Ya kan, karena dia kecil, simple, ya imut-imut ya. Itu untuk desain tuh beda-beda tiap orang. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang suka HP dengan kameranya banyak sampai 5 biji, ada yang suka. Ada yang suka cuman kameranya satu doang tapi powerful, ada juga yang suka. Karena ingat, Pixel itu dia kecuali yang Pixel 4 3 ke atas ya, dia kameranya masih satu dan itu hasilnya bagusnya luar biasa loh. Itu untuk HP Pixel, Google Pixel. Dan ini iPhone tuh sebenarnya masih bagus kameranya buat dipakai tahun 2023 sekarang. Tapi ya gitu, B aja, bagus enggak, jelek enggak. Jadi biasa aja, standar ya kan untuk kamera. Dan masih bisa dipakai untuk ngonten nggak sih kira-kira? Bisa aja, tapi kalau untuk konten-konten yang jatuhnya dia itu kayak short-short gitu ya, kayak reels gitu, mungkin TikTok gitu, masih bisa dipakai kok, jangan khawatir. Tapi ya gitu, ada batasan di mana dia nggak ada nggak ada kamera ultrawide-nya, kita cuma pakai kamera utamanya aja sebagai buat bikin konten kayaknya kurang deh. Konten itu paling nggak sekarang ada kamera ultrawide, kamera telefoto juga mesti ada ya kan, karena beberapa sesi kita bakal ngambil video zoom dan video-video yang agak jauhan, agak wide gitu ya kan. Terus kesimpulan lainnya, ini HP kameranya masih worth it ya untuk video tipis-tipis, foto tipis-tipis gitu doang. Terus untuk game worth it apa enggak? Kayaknya enggak deh. Di beberapa game dia nge-crash ya kan, nge-crash gitu, pokoknya sering bermasalah lah. HP cepat panas, baterai jadi semakin boros ya kan, karena prosesornya kerjanya terlalu capek. Jadi udah nggak recommended lagi untuk nge-games. Tapi kalau mau dipaksain ya terserah, itu pilihan kalian semua ya kan, karena kalian yang punya duit buat beli HP ini. Nah, pertanyaan paling final ya kan, finally HP ini layak nggak untuk dipakai di tahun 2023? Kalau untuk saya pribadi udah nggak layak. Ini udah uzur cuy, lu jangan maksain gitu loh. HP yang lebih dari ini itu masih banyak
kita pakai logis saja gitu loh. Untuk kamera sih oke, tapi untuk yang lain enggak. Worth it atau enggak buat saya enggak, ya kan? Tapi kalau kalian maksa mau beli, ya silakan gitu loh. Yang penting dapat apelnya, gitu aja. Ya tapi masih mikir 3-4 kali lah. Ada mungkin ya 10R itu masih lebih bagus dari ini ya kan. Terus iPhone 11 masih recommended daripada ini ya kan, walaupun udah uzur juga. Gitu aja sih. Ya, selesai. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Untuk kalian yang ada pertanyaan lagi atau nge-request ya kita mau nge-review apa lagi, bisa komen langsung di bawah ya kan. Terima kasih sebelumnya yang udah dengerin saya ngoceh dari awal sampai akhir. Terima kasih. Bye bye. See you next time. See you later. Jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya. Ciao. Bye bye. Ya, waktunya kamu sudah tua, kakak. Waktunya kamu mungkin di museum kan?